Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman saya dulu pertanyakan sejak saya resign dari perbankan. Ya, yang pertama itu dari hamba Allah, bahwa pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana kondisi saat ini? Ya, jawabannya sehat, ya, alhamdulillah sehat. Kemudian apa aktivitas setelah resign dari perbankan? Baik, saya akan mencoba menjawab dulu. Apa aktivitas sekarang setelah keluar dari bank, ya? Baik, pertama saya menjawab bahwa saya resign sejak di ACC itu sejak Juli 2018. Dari pengusulan itu Mei apa Juni ya? Mei 2018 ya. Kemudian setelah resign dari perbankan, aktivitas saya apa? Seperti itu pertanyaannya. Saya menjawab bahwa setelah saya resign itu tentu ya saya menjalankan aktivitas seperti biasa ya, pengangguran seperti itu ya, pengangguran pada saat itu. Kemudian mempersiapkan kelahiran anak kedua saya pada saat itu ya. Jadi kan saya resign Juli, kemudian Agustus itu tepatnya tanggal 9 Agustus ya 2018 itu anak kedua saya lahir, dan alhamdulillah juga anak laki-laki ya. Dimana anak pertama saya adalah perempuan, Aisyah. Yang kedua ini alhamdulillah laki-laki gitu ya. Nah, kemudian setelah mempersiapkan dan alhamdulillah telah lahir anak saya yang kedua, setelah resign, kemudian pada saat itu saya dengan sisa-sisa perbekalan yang ada, saya mencoba mengikuti sertifikasi dari Kemenaker RI untuk ahli kesehatan dan keselamatan kerja ya. Ahli K3 umum pada saat itu, setidaknya untuk membackup saya untuk ketika ada lowongan kerja di pertambangan. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, saya ikut itu pada bulan berapa ya, September apa Oktober, kurang lebih kayak antara Oktober sama September gitu ya. Saya mengikuti pelatihan itu. Nah, di perjalanannya ternyata terbuka lowongan pendaftaran CPNS pada saat itu. Gitu ya. Terbuka lowongan pendaftaran CPNS. Kemudian saya cek untuk daerah saya di Kolaka Timur untuk formasi program studi saya. Ternyata ada itu. Saya pikir kemudian terbukanya itu kebetulan program studi saya manajemen sumber daya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Itu terbukanya juga memang agak aneh ya. Terbukanya itu di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU ya, sama Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka Timur. Seperti itu. Pada formasi pengawas irigasi untuk program studi saya. Nah, dalam hati saya, waduh, sepertinya ini tidak nyambung ya antara disiplin ilmu kami dengan formasi yang terbuka pada saat itu. Makanya saya berinisiatif untuk tidak mengambil pada saat itu. Saya fokus saja nanti pendaftaran di pertambangan gitu ya. Nah, kemudian setelah menunggu revisi dan karena memang saya yakin ini
pasti akan direvisi karena ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan formasi yang terbuka pada saat itu. Kemudian sampai dengan H-14 hari penutupan pendaftaran, saya bilang sepertinya tidak direvisi ini. Maka mulailah saya berinisiatif untuk mendaftar pada saat itu. Mulai saya susun berkas, ya, menulis lamaran kerja dan mempersiapkan atau melengkapi berkas-berkas yang lain. Nah, maka saya kumpullah berkas itu, ya. Saya melamar di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU pada saat itu, pada formasi pengawas irigasi. Sepanjang perjalanan pendaftaran sudah saya ikut, berkas dikumpul, menunggu pengumuman, dan alhamdulillah lulus untuk seleksi berkas pada saat itu, gitu ya. Lalu seleksi berkas, nah kemudian menunggu untuk seleksi kompetensi dasar, gitu ya. Nah kemudian sampailah pada waktunya jadwal seleksi kompetensi dasar itu diumumkan. Maka tentu harapan saya harus lulus. Kenapa? Karena saat itu, ya, saya dalam kondisi menganggur. Setelah kurang lebih 10 tahun mendedikasikan diri di salah satu perbankan terbaik di Indonesia, gitu ya. Kemudian ya saya harus lulus. Makanya saya mulai mendownload contoh-contoh soal terkait dengan seleksi CPNS ini. Kemudian saya print dengan sangat, memang pada saat itu saya betul-betul berniat, saya harus lulus. Karena yang di pikiran saya adalah bagaimana caranya untuk bisa meneruskan atau bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, ya. Pekerjaan yang baik, yang halal, untuk menafkahi kembali anak dan istri saya. Apalagi saya sudah dapat 1 anak lagi pada saat saya resign itu, gitu ya. Dalam hati saya, ya Allah, bukakan saya jalan untuk bagaimana bisa lulus, bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap lagi untuk menafkahi kedua anak saya. Karena saya yakin, ya, pada saat itu saya betul-betul yakin memang pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bahwa, dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik buat kita dan buat keluarga tentunya. Nah, dengan percaya dirinya dan berbekal semangat doa, mulailah saya belajar. Setidaknya kan karena otak saya ini sudah tidak mampu lagi belajar terlalu detail, karena mungkin sudah terforsir selama di perbankan, ya, belajar saya. Nah, sampai tiba akhirnya tes SKD itu dimulai. Ternyata pada saat saya kan saya belum lihat saingan-saingan saya itu siapa-siapa saja pada saat itu. Ternyata setelah di TKP, kemudian pelan-pelan saya melihat, loh, kok tidak ada yang saya kenal di lokasi tes itu, kan, saingan-saingan saya. Karena ternyata memang saingan saya itu adalah junior-junior yang saya tidak sempat dapat pada saat di bangku perkuliahan, gitu. Hanya ada segelintir orang saja, senior dengan junior, yang mungkin kami saling mengenal dan tentunya saling memberi support pada saat itu. Nah, selanjutnya teslah kita. Tes, ya. Mulai masuk ke ruangan, tentu diberikan petunjuk-petunjuk terkait mengerjakan, terkait dengan bagaimana cara mengerjakan soal. Kemudian terkait dengan manajemen waktunya seperti apa, ya, lama waktu yang disiapkan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kemudian ya saya jawablah. Saya mulai pada saat tes dimulai, saya mulailah menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, gitu ya. Singkat cerita, hasilnya memang pada saat itu saya tidak lolos passing grade, gitu ya. Saya tidak lolos passing grade, dan saya berpikir
Ya mungkin belum rezeki pada saat itu, mungkin Allah akan memberikan saya rezeki yang lain gitu, mungkin bukan di CPNS ini. Sudahlah, pulanglah saya dengan tenang, pulang dengan tenang. Tapi memang pada saat itu saya merasa ketenangan yang luar biasa, karena kan selama ini biasa kalau misalkan, dan secara umum orang-orang yang gagal dalam tes itu pasti rasa galau, gundah gulananya itu begitu luar biasa, karena pasti di pikirannya, kok kenapa begini ya? Kenapa sampai bisa tidak lolos passing grade begitu. Makanya saya pulang lah dalam perjalanan kok tenang sekali. Makanya saya heran juga, kenapa situasi perasaan saya itu sangat-sangat tenang. Ya, sangat-sangat tenang sekali. Kali pertengahan tenang sekali. Tiba di rumah pun seperti saya sampaikan, istri saya sempat bertanya, bagaimana? Ada hasil? Bilang hasilnya ya belum rezeki kayaknya, karena belum lolos pada saat itu. Saya bilang sudahlah. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, kemudian ada wacana untuk perankingan gitu ya. Saya pikir apakah kemarin teman saingan-saingan saya itu tidak ada yang passing grade atau bagaimana. Mulailah saya mencari hasil-hasil seleksi kemarin, yang seleksi kompetensi dasar. Kebetulan alhamdulillah saya dapat dari junior saya. Saya coba minta ada hasil SKD kemarin, saya bilang teman-teman junior saya ini, oh ada kak, saya kirimkan, kayaknya kita kak lolos. Dia sampai bilang begitu junior saya, kayaknya kak kita lolos. Oh begitu ya, alhamdulillah, kalau begitu coba kirimkan hasilnya. Oh iya, ternyata setelah saya cek, saya ada peringkat kelima pada saat itu, peringkat kelima. Namun kan karena formasi kita yang dibutuhkan adalah 2 orang, makanya yang diminta untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang itu menjadi 6 orang gitu ya. Nah kemudian alhamdulillah saya lolos, saya bisa ikut saya bisa lolos untuk ikut kembali ke SKB. Dalam hatiku, ya Allah, kayaknya apakah ini bagian dari rencanamu gitu ya. Saya kepikiran dalam hati, mungkin ini rezeki ini ya. Makanya setelah pengumuman diumumkan kembali, pengumuman itu muncul, ternyata memang saya betul-betul peringkat kelima dan berhak untuk ikut seleksi kompetensi bidang. Nah di situ saya mulai bertanya sama teman-teman yang sudah berpengalaman. Saya tanya, kira-kira kalau kita sudah mengikuti seleksi kompetensi bidang, itu pertanyaannya apa-apa saja? Teman saya menjawab, oh kalau itu semua terkait dengan bidang formasi yang kita lamar. Saya bilang, waduh, berarti saya harus belajar materi irigasi, ya, dalam hal ini materi teknik sipil gitu ya, pada fakultas teknik. Syukurnya pada saat itu saya punya adik juga yang sementara kuliah di teknik sipil. Saya coba tanya dia, materi irigasi itu berapa SKS? Kemudian saya menjawab, itu 3 SKS. Saya bilang, waduh, ini keras, berarti materinya banyak kan. Kemudian pasti dengan ada praktikumnya. Sudahlah, sempat juga yang saya tanya adik saya ini, terus kamu dapat berapa kemarin mata kuliah irigasi? Kemudian dia bilang, wah saya dapat C. Saya bilang sama adik saya itu, waduh, bagaimana caranya saya mau belajar sama kamu kalau misalkan kamu saya dapat C? Sudahlah, kalau begitu saya belajar sendiri saja, saya bilang. Maka saya pinjam salah satu bukunya itu, saya lupa judul bukunya apa. Yang jelas itu yang saya ingat adalah jumlah halaman itu adalah 289 halaman. Maka karena saya mungkin agak kesulitan, karena ini betul-betul bukan basicnya kami ya pada saat itu. Kemudian di prinsip saya adalah saya akan membaca buku ini sampai dengan selesai. Jadi saya punya waktu 1 hari 1 malam untuk membaca
buku ini setidaknya ada yang tersangkut sedikit di kepala saya untuk bahan besok untuk menjawab gitu ya. Nah, kemudian saya mulailah membaca dari siang. Saya baca. Bikin saya down itu pertama, di awal saya membaca adalah setelah saya buka buku itu yang pertama terlihat adalah rumus-rumus. Saya bilang, waduh, ciri-ciri kalau begini. Belum apa-apa, kita buka sudah rumus yang muncul kan? Saya bilang begitu. Tapi tidak apa-apa lah, kita baca saja. Kemudian yang sempat saya ingat juga dulu pesan dari bapak saya itu, bapak saya bilang, coba-coba nanti pelajari perhitungan debit air.